Ya, di depan, Bu. Kita mulai. Ya, ya, silakan. Sudah online semua? Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir, BA, MBA. Yang kami hormati Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dr. Feni K. Lukito, MCP. Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan Industri Obat dan Kesehatan, Bapak Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD yang hadir secara online. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Ibu Priti Multihartina PhD. Bapak Antonius Rainer Haryanto, staf ahli Menteri BUMN. Tim ahli, Bapak Dr. Anwar Santoso, dari tim Komite Nasional Komnas Penilai Obat, serta Profesor Dr. Pratiwi Puji Lestari Sudarmono yang hadir secara online. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua ke Badan POM. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pelaksanaan uji klinis obat ivermectin untuk COVID-19. Tanpa menunggu terlalu lama, Bu, kami persilakan kepada Ibu Feni K. Lukito untuk menyampaikan pernyataan persnya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan, tadi sudah disebutkan oleh MC, mungkin tidak perlu saya ulang lagi, dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Direktur dari Bio-Farma tidak hadir karena sudah ada pimpinan tadi. Oh, online. Oke, Bapak Anesti Basir mungkin online ya dari Bio-Farma. Kemudian dari tim ahli dan Bapak Ibu sekalian dari rekan-rekan wartawan, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini untuk memberikan keterangan dikaitkan dengan penyerahan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK dari obat ivermectin yang akan menjadi obat COVID-19. Jadi nanti tentunya dengan penyerahan PPUK ini uji klinik terhadap obat ivermectin sebagai obat COVID-19 bisa segera dilakukan. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri BUMN pada konferensi pers ini, yang tentunya Bapak Menteri Pak Erick Thohir sangat mempunyai concern yang besar pada akses pada kebutuhan obat untuk penanganan COVID-19. Saya akan menyampaikan dahulu Pak Menteri dikaitkan dengan obat ivermectin yang akan menjalani uji klinik ini. Sebagaimana diketahui bahwa di Badan POM sudah mengeluarkan izin penggunaan atau izin edar untuk ivermectin sebagai indikasi infeksi kecacingan, ya, yang diberikan dalam dosis-dosis yang tertentu. Dan kami sudah menyampaikan bahwa ivermectin ini adalah obat keras yang harus dengan resep dokter. Namun data-data epidemiologi dan juga publikasi global telah menunjukkan bahwa ivermectin ini juga digunakan untuk penanggulangan COVID-19 dan ada juga guideline dari WHO dikaitkan dengan COVID-19 treatment, COVID-19 treatment yang merekomendasikan bahwa ivermectin dapat digunakan dalam kerangka uji klinik. Nah, pendapat yang sama juga diberikan oleh beberapa otoritas obat dalam kategori sistem regulator yang baik seperti US FDA dan EMA dari Eropa. Namun memang data uji klinik masih harus terus kita kumpulkan, di mana pada saat ini belum konklusif untuk menunjang bahwa ini penggunaannya untuk COVID-19. Nah, untuk itulah
Badan POM sejalan dengan rekomendasi WHO memfasilitasi untuk segera mendukung pelaksanaan uji klinik yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dengan demikian sehingga akses masyarakat untuk obat ini bisa juga dilakukan segera secara luas dalam pelaksanaan untuk uji klinik. Tentunya pertimbangan dari pemberian persetujuan untuk uji klinik oleh Badan POM disertai dengan adanya dukungan publikasi meta-analisis dari beberapa hasil uji klinik yang sudah berjalan dengan metodologi yang sama yang dapat terpercaya, yaitu randomized control trial atau acak kontrol. Samping itu juga sudah ditekankan pada data keamanan ivermectin untuk indikasi utama yang menunjukkan adanya toleransi yang baik sesuai dengan ketentuan tentunya apabila diberikan, serta adanya jaminan keselamatan peserta uji klinik karena ivermectin ini dapat digunakan bersama dengan obat standar COVID-19 lainnya. Nah, nanti uji klinik ini akan dilakukan di beberapa site uji klinik. Ada 8 ya rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta, Rumah Sakit Sudarso Pontianak, Rumah Sakit Adam Malik Medan, RSPAD Gatot Subroto, RSAU Jakarta, S Nawan Antariksa Jakarta, RSU Suyoto, dan Rumah Sakit RSDC Wisma Atlet Jakarta. Namun apabila masyarakat membutuhkan obat ini dan tidak dapat ikut dalam uji klinik, dokter juga dapat memberikan obat ini dengan memperhatikan tentunya penggunaan sesuai dengan protokol uji klinik yang disetujui. Nah, untuk kehati-hatian juga dalam hal ini tentunya kami menghimbau pada masyarakat dengan adanya pelaksanaan uji klinik, maka masyarakat agar tidak membeli obat ivermectin secara bebas, termasuk juga tidak membeli melalui platform online yang ilegal. Demikian dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mengharapkan tanggapan dari Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebaikan. Tentu yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terus berlangsung sangat baik antara kami di Kementerian BUMN dengan juga BP POM dan juga Kementerian Kesehatan. Tentu yang disampaikan Ibu Penny bahwa kita sejak awal juga bagaimana bersama-sama bergotong royong mencari solusi yang terbaik dalam perang melawan COVID. Apakah itu di awal-awal kita bersama-sama mencari vaksin dengan proses yang panjang karena memang seperti yang kita ketahui di banyak negara juga hal mengenai vaksinasi ini juga menjadi sebuah polemik, tetapi insya Allah kalau niatnya baik semua bisa berjalan dengan baik seperti yang kita lakukan vaksinasi yang sangat gemilang di Indonesia kemarin sudah menempuh 1,3 juta. Dan tentu ini kita terus tingkatkan. Kita juga terus bekerja sama bagaimana tentu selain tadi vaksin impor, BP POM, Kementerian Kesehatan, dan kami BUMN juga sedang menjajaki yang namanya vaksin merah putih atau vaksin BUMN. Tentu ini pun tidak lain agar kita bersama-sama bisa memberikan yang terbaik. Nah tentunya khususnya hari ini seperti yang saya sudah laporkan sebelumnya bahwa tentu dengan kondisi kritis seperti ini, salah satu hal yang harus dipastikan adalah kesediaan obat. Karena itu kemarin saya melaporkan baik kepada Kementerian Kesehatan, BP POM, kondisi-kondisi daripada kesediaan obat, contoh misalnya oseltamivir, bahwa oseltamivir itu tersedia. Apakah favipiravir tersedia? Tentu yang kemarin kita bekerja keras juga dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Kesehatan, yang namanya Remdesivir, karena sempat dari India itu terbatas mengenai ininya. Nah karena itu kita juga Remdesivir juga kemarin sudah coba juga memproses kalau bisa produksi dalam negeri. Nah tentunya hari ini khususnya kita bicara mengenai ivermectin, sama kita sudah menyiapkan produksi sebesar 4,5 juta. Nah ini kalau memang ternyata baik
untuk kita semua, tentu produksi ini akan kita genjot. Yang tidak lain dengan kondisi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah, apalagi PPKM mikro ini terus ditingkatkan, ya tidak lain kita coba membantu ya rakyat mendapat obat murah atau terapi murah yang nanti tentu diputuskan sesudah uji klinis. Kami sangat berterima kasih kepada dukungannya dan mudah-mudahan ya, kerjasama ini terus terjaga dan insya Allah dengan niat baik semuanya ada solusi. Terima kasih Ibu Penny, terima kasih Ibu Peti yang juga sama-sama waktu itu ke London cari vaksin sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Silakan. Terima kasih banyak Pak Menteri. Kami mengundang Profesor Dr. Anwar Santoso untuk menyampaikan masukan atau tanggapannya terkait dengan ini. Terima kasih. Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri BUMN, kemudian Kepala Badan POM Ibu Penny, dan kemudian staf khusus Menteri Kesehatan, dan kemudian para jajaran di Badan POM. Memang di dalam konteks global pandemik ini, maka banyak upaya-upaya untuk mencari pengobatan-pengobatan yang betul-betul valid dari segi saintifik. Salah satu yang kita beberapa kali ini membicarakan adalah tentang obat ivermectin yang memang menimbulkan beberapa informasi yang memang wajar di dalam dunia sains, ada pro dan kontra. Kalau kita lihat memang di dalam beberapa informasi ilmiah ada beberapa uji klinik yang memang memberikan informasi bahwa obat ini memberikan clinical benefit, memberikan keuntungan klinis. Tapi juga ada beberapa penelitian yang masih belum memberikan bukti memberikan keuntungan klinis. Untuk itu maka Indonesia, kemudian Kementerian Kesehatan dan kemudian kami yang tergabung di Komnas Penilaian Obat menginisiasi untuk melakukan uji klinik dengan data dari Indonesia. Dari 6 atau 7 rumah sakit di Indonesia dengan uji klinik yang sudah dilakukan review berkali-kali, baik di Litbang Kementerian Kesehatan maupun di Badan POM. Uji klinik tersebut sudah akan dimulai dan kemudian pada hari ini kita mendapatkan informasi bahwa PPUK sudah akan diberikan oleh Badan POM. Hadirin sekalian, yang perlu kami sampaikan bahwa obat ini sebenarnya sudah ada lama sebenarnya. Obat yang digunakan untuk cacing yaitu adalah filariasis maupun adalah onchocerciasis. Tetapi wajar di dalam global pandemic, maka akan dicari obat-obat lain yang kita sebut sebagai repurposing drugs. Apakah dia mempunyai efek daripada clinical benefit atau manfaat klinik. Mari kita tunggu hasil uji klinik ini yang sahih, yang sudah dilakukan review oleh beberapa pakar berkali-kali, dengan sampel size, dengan jumlah sampel yang cukup banyak, dan diharapkan tentunya adalah obat ini karena justifikasi cukup kuat, murah, dan kemudian sudah tersedia. Tentunya para dokter akan sangat bersenang hati bila hasil daripada uji klinik ini memberikan hasil yang signifikan. Mari kita tunggu dan tentunya bahwa ini akan memberikan harapan. Mudah-mudahan hasilnya signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Anwar. Kami juga mengundang Ibu Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono dari tim ahli Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk menyampaikan tanggapan dan masukannya. Silakan. Ada? Enggak, ada online. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti telah disampaikan barusan oleh Dr. Anwar Santoso, penelitian untuk melakukan uji klinik kepada ivermectin itu telah direview beberapa kali. Dan penelitian itu telah ditulis dengan sangat baik dan memperhatikan semua aspek dari uji klinik sedemikian rupa sehingga dari sampel size, dari metodologi, dan juga data-data yang diungkapkan sebelumnya berdasarkan sistematik review dari puluhan publikasi yang diperiksa atau ditilik,
kami merasa bahwa uji klinik ini adalah uji klinik yang sangat baik, dan uji klinik ini akan dilaksanakan di beberapa rumah sakit, minimal di 8 rumah sakit di Indonesia. Dengan demikian kami mengharapkan bahwa uji klinik dengan menggunakan sampel dari pasien dengan pasien COVID dengan berbagai derajat sakit dari yang ringan sampai yang sedang akan memberikan data kepada kita mengenai baik atau buruknya ivermectin ini dalam pengobatan COVID-19 untuk masyarakat Indonesia yang sedang terpapar oleh COVID-19. Proof of concept sudah ada, di mana kita mempunyai data bahwa penelitian prekliniknya itu sudah dilakukan dan terbukti bahwa di preklinik ya, di laboratorium, terbukti bahwa pada dosis tertentu ivermectin ini bisa membunuh virus COVID-19. Dengan proof of concept itu, maka kita melakukan upaya untuk mencari dosis toksik yang serendah mungkin yang bisa dipakai dalam hal ini, dan kemudian kita mencoba masuk ke clinical trial fase 1, 2, dan kemudian 2, 3. Jadi saya pun berharap bahwa dengan selesainya nanti dalam beberapa minggu ke depan uji klinik ini, kami merasa bahwa sudah cukup bukti nanti untuk menjadikan obat ini sebagai obat yang bila baik bisa menjadi guideline, bisa jadi panduan untuk pengobatan pada COVID-19 pasien dengan derajat ringan, sedang, dan bila diperlukan kita bisa masuk juga kepada mereka yang mempunyai derajat lebih berat. Jadi saya juga merasa berterima kasih kepada semua pihak yang juga sudah ikut serta dalam pengembangan proposal dan juga dalam reviewing, dan juga kepada Ibu Penny dari Badan POM yang telah mengusulkan atau menyetujui usulan untuk uji klinik ini dapat dilaksanakan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Pratiwi. Terima kasih banyak, Profesor Dr. Pratiwi Sudarmo untuk atas masukannya. Acara berikutnya itu adalah penyerahan PPUK ivermectin kepada Kepala Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang akan diwakili oleh Ibu Priti Multi Hartina, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Disaksikan oleh Bapak Menteri BUMN. Ada? Silakan kami buka pertanyaan kepada rekan wartawan yang hadir. Dimohon untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat sehingga bisa kami baca dan disampaikan kepada pimpinan segera. Silakan. Ada? Dari mana? Ibu, ini ada pertanyaan. Ibu, ini ada pertanyaan. Berapa lama proses uji kliniknya dan kepada berapa subjek? Badan POM menyebut obat ini sebagai obat cacing dan mempunyai sejumlah efek samping. Sejauh mana toleransi efek samping ini dalam proses uji klinik? Serta negara-negara mana saja yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan obat ini untuk uji klinik COVID-19 dan bagaimana hasilnya?
Silakan dijawab oleh Bu Silakan Audrey. akan Datanya dijawab saya oleh tidak ada PLT soalnya. Deputi Pengawasan Obat. Bu Kabadan dan Pak Menteri, jadi nanti pengamatan akan dilakukan 28 hari setelah pemberian ivermectin selama 5 hari mengenai bagaimana keamanan dan khasiatnya. Jadi setelah 28 hari pemberian 5 hari ivermectin kepada subjek. Pengamatannya. Ya, pengamatannya setelah 28 hari. Kira-kira uji kliniknya berapa lama selesainya? Uji klinik akan berlangsung kurang lebih nanti pertama akan 3 bulan, tapi pengamatan sebulan, 2 bulan, 3 Sudah bulan. dapat data kan Iya. dalam beberapa minggu. Ya, betul Ibu. Dalam 4 minggu, sebulan mungkin Iya. ya. Sebulan, 3 bulan, tapi sebulan gitu. Nanti Iya. dapat midterm Midterm data juga ya, interim bisa report. dianalisa. Ya. Baik. Jadi pertanyaan yang lain apa tadi? Yang berikutnya, negara mana saja yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan obat ini untuk uji klinik? Negara mana saja yang sudah melakukan uji klinik, saya kira. Beberapa negara yang sudah Ah, melakukan itu banyak. sebenarnya ada di Ceko, kemudian ada di India dan beberapa negara lainnya. Saya kira sudah banyak ya Sudah sebetulnya banyak. negara yang menggunakan ivermectin ini. Pak Menteri BUMN juga selalu menyampaikan informasi ke saya. Jadi dari India, juga negara India pada saat masa-masa periode intensitas yang sangat tinggi itu, mereka menggunakan ivermectin sampai mereda, gitu. Mereka mulai tidak menggunakan lagi ivermectin. Tapi pada saat sangat intensif sekali digunakan ivermectin tersebut ya, saya kira demikian ya. Terus saya kira banyak ya negara yang lain ya. Ada Peru juga ada Peru hasil. juga. Ya. Peru, Jadi India, Amerika Ceko, Serikat. Peru dan beberapa negara Asia lain. Slovakia yang juga menggunakan dan melakukan uji klinik ya, tapi ya datanya harus kita Dan sudah juga lengkapi. mendapatkan IUE. Ya. Boleh satu lagi Pak, kepada Pak Menteri ini. Tadi Pak Menteri menyinggung soal vaksin, bagaimana persiapan untuk penyediaan vaksin untuk anak Pak, dan dari proses apa saja dan seperti apa prospek ketersediaannya. Ini dari berita 1 Pak. Silakan Pak. Saya rasa untuk domainnya bukan di saya, jadi lebih baik kita menunggu saja karena memang ada proses daripada yang harus dilalui, nanti tentu kita tunggu aja. Mudah-mudahan secepatnya akan diumumkan. Boleh satu lagi Pak, ini terkait dengan vaksin merah putih. Boleh dapat update terkait dengan vaksin merah putih juga Pak? Vaksin BUMN aja. Merah putih biar ahlinya Ya, jangan saya. betul. Ada balit bangkes. Akan melakukan uji klinik. Izin Pak, Pak Menteri, Bu Badan POM, sebetulnya terkait dengan vaksin merah putih, kita bekerja sama dengan bersinergi dengan BRIN. Jadi sejauh ini ada 7 perguruan tinggi yang terlibat terkait dengan pengembangan vaksin dan 5 diantaranya masih skala riset, belum sampai uji coba. Jadi sampai praklinis ada di BRIN. Jadi laporan kemarin terakhir ada 2 kandidat yang kemungkinan akan dilakukan uji coba, uji klinis fase 1 dan 2. Itu saja mungkin Bapak. Pak Menteri. Mungkin saya tambahkan sedikit juga mengenai vaksin yang diinisiasi BUMN bersama Baylor University. Kita juga sedang penjajakan untuk Balitbangkes seperti apa hasilnya. Karena kalau kita melihat kebetulan kita kan kebutuhan vaksin di tahun depan itu masih luar biasa banyak. Karena memang ya sepertinya kita akan selalu divaksin. Nah, jadi karena kalau nanti selalu divaksin, kalau belum ada keputusan lain berarti kan kemandirian vaksin harus terjadi. Apakah itu yang dilakukan oleh BUMN bersama universitas yang ada di Indonesia, atau BUMN dengan pihak lain, atau swasta dengan universitas, kita harus membuka selebar-lebarnya karena kebutuhan vaksinnya tinggi
karena jumlah penduduknya juga besar, apalagi sekarang kalau tadi disampaikan kan semua negara juga coba mengejar kecepatan daripada vaksinasi, yang alhamdulillah dengan kerja keras semua di pemerintahan kemarin sudah mencapai 1,3 juta, dan mudah-mudahan kalau ini terus bisa digalakan ya insya Allah kita menjadi salah satu negara yang vaksinasinya bisa lebih cepat. Gitu. Saya menambahkan sedikit, terima kasih Pak Menteri. Jadi Badan POM nanti juga akan mendampingi, kami mengapresiasi bahwa pengembangan vaksin juga berjalan terus. Ya. Ada ini baru juga, ada kerjasama baru juga yang tadi vaksin BUMN, dan nanti Badan POM tentunya siap untuk mendampingi pada saat sudah akan memulai uji klinik fase 1, 2, dan 3. Saya kira dalam waktu dekat ini ya harusnya akan mulai nanti ada vaksin merah putih yaitu yang UNER dan Biostin ya, Biotis itu juga akan segera menuju fase. Saya sudah mulai preklinik ya yang paling ada di depan yang segera akan menuju fase 1 dan 2 yang tentunya nanti akan diinisiasi oleh Balitbangkes dan kami siap untuk mendampingi dalam penyiapan protokolnya. Demikian. Demikian Bapak Ibu semua, mungkin sudah kita bisa akhiri pernyataan pers pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua, serta perhatian pada wartawan. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.